Dulu dia nggak ngakuin. Nggak ngakuin gimana? Nggak ngakuin kalau itu rumah dia. Rumahku. Dia bilang itu duit dia. Dia bilang ke mama tiriku tuh, iya itu rumah pakai duitnya Aim. Anggapannya selama ini tuh 2 tahun tuh dia kira tuh aku diem, aku nggak ngapa-ngapain ya. Aku korek semuanya tuh sebenarnya 2 tahun ini. Karena mamaku tuh nggak pernah ngomongin tentang dia. Nggak pernah. Mamaku tuh cuma bilang nanti kamu bakal tahu sendiri. Udah tahu sekarang. Tahu deh sekarang deh. Kurang ajar. Coba dari dulu bilangin. Ngilangnya baru setahun dari adik tiriku. Sama juga ngilang juga. Sama ngilang juga. Tapi nggak nyampe di blok kan? Kan masih sama ibu tiri masih ngobrol kan? Di blok itu. Di blok. Jadi di unblock dulu baru telepon. Di unblock dulu dia nelpon gitu. Bisa sih aku maafin kalau dia nelpon aku, dia jelasin. Dia jelasin baik-baik semuanya, dia omongin, aku bisa maafin. Walaupun jelek lah kasarnya, yang informasi itu benar semua, nggak masalah dimaafin. Ya emang bener semua kok, aku udah validasi semuanya. Dan mau maafin. Mau kalau alasannya bisa diterima. Baim Alkatiri, selamat datang. Selamat datang, Baim. Akhirnya. Gimana? Lagi rame ya sekarang? Oh, iya begitulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kan pertama dari berita dulu, nanti mudah-mudahan lanjut ke yang lain ya, bintangi film lagi. Amin. Mau sih, emang itu sih. Udah ada. Belum, ada tawaran ada, cuman kan belum tahu ya. Bismillah lah. Ya, tapi kalau misalnya mau banget aku. Iya, ini kan namanya udah besar. Kalau nama udah besar gitu kan, tinggal di-remind aja kan. Iya, tinggal di asah ulang. Asah ulang. Ini kan lagi ngasah kita ya sekarang. Iya. Ya, podcast gini kan semakin banyak orang tahu juga kan gitu ya. Gimana yang soal orang tua, udah ada kontak lagi ayah? Belum sih ayah, dari ayah belum ngehubungin langsung. Tapi ya ada lah beberapa, tahu. Berarti kalau belum menghubungi langsung, ada yang menghubungi? Ada yang ngehubungin aku, mungkin keluarga besar, beberapa keluarga ada yang ngehubungin. Gitu. Obrolannya apa biasanya tuh? Ya kayak aku tahu ayahku di Australia, itu kan juga tahu dari keluarga besar dong. Oke. Terus pas ketika aku membuka suara itu, membuka fakta itu kan pasti ada yang protes lah. Keluarga besar juga iya ya? Iyalah pasti, yang keluarga besar dia. Pasti ada yang belain. Kalau hubungan dengan keluarga besar baik? Baik ya, komunikasi biasa aja lah mungkin. Komunikasi biasa aja, kalau nggak ada yang terima boleh nelpon, silahkan. Cuman kalau kemarin lagi dalam kondisi terpuruk, gak ada yang bantuin mungkin gitu ya? Kurang ada. Ada beberapa mungkin tapi enggak. Sebagian besar enggak ya? Apalagi kalau ayah hilang sama sekali gitu ya? Hilang sama sekali, iya. Oh, sekarang di Australia kerja atau usaha dia? Kerja dia di Australia kerja. Aku tahu dengar dia di Australia kerja. Infonya gitu ya? Infonya gitu. Tapi pasti gitu sih, gak gimana juga dia makan kalau misalnya nggak kerja. Iya. Tapi sendirian berarti, karena kan udah cerai juga. Sendiri, iya. Sekarang kesibukannya apa, Im? Aku? Aku lagi merintis karir lagi ya kan. Terus lagi ada usaha juga. Apa tuh usahanya? Aku ada usaha parfum. Parfum? Yes. Parfum kayak gimana? Parfum biasa. Parfum biasa? Ada parfum. Namanya apa? Ex Parfumery. Ex Parfum. Oh, aduh, berarti ini ngerjain sendiri? Bareng. Aku kerja sama bareng, jalan bareng. Cuman ya aku karena lagi ada distraction lain, namanya aku nggak bisa fokus ke situ doang. Tapi ya emang lagi aku usahain banget sih parfum ini karena potensinya gede banget. Iya, lagi naik daun katanya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lah ya naik terus. Amin, Karena kan itu nanti yang bisa bantu juga kan. Iya. Jadi selain jadi public figure, parfum ini salah satu bisnis yang enak banget loh. Cuman ada yang harus dijaga di parfum ini, kayak kualitas kualitas tuh penting banget loh di parfum. Kayak nggak semua, aku jual parfum nih, tapi aku sering cekot-cekotin parfum orang. Maksudnya gimana? Makanya aku sering beli parfum orang-orang yang bikin brand parfum sendiri juga gitu. Aku sering nyoba satu-satu. Wih, gokil parfumnya. Oh, jadi nyobain produk-produk parfum lain. Iya, banyak nih yang baunya enak nih, tapi bentar doang hilang. Ada yang awet, tapi baunya nggak enak. Yang bikin beda apa nih yang Baim bikin? Punya aku awet banget. Aku bisa 6-8 jam juga masih nempel di baju. Harganya? 100-an.
Murah dong. Murah dong, jelas. Ada yang 150, tergantung lah. Iya. Tapi ada yang under 100 juga ada. Ya kan itu parfum tuh kan gimana permainan alkohol ya? Iya, benar. Tergantung, dan kita nemuin yang pas itu kan susah. Wanginya pas gitu. Terus kadang parfum tuh kalau kita nggak nyoba nggak tahu ya wanginya ya. Nggak. Makanya aku setiap ngasih, misalnya ada orang beli satu nih, pasti di botol tuh aku kasih tester. Oh, yang lainnya. Iya, kasih tester lainnya biar tahu lah bahwa lainnya Iya, gimana. iya. Mungkin bisa jadi dia nggak cocok dengan pas yang dibeli karena nggak bisa nyobain, tapi ada yang lain. Tapi ada yang lain gitu. Oh, gitu strateginya. Susah sebenarnya. Harusnya nih ya, jual parfum secara online tuh hampir mustahil loh harusnya. Nih. Tapi kan kadang-kadang ada orang berani nyoba itu. Oh, harusnya susah. Berarti kenyataannya gampang. Gampang kenyataannya malah banyak repeat order enaknya. Kok bisa ya? Kan nggak semua kayak gitu juga. Gimana nih maksudnya? Maksudnya kok bisa laku gitu parfumnya? Apa karena memang mereka udah beli cara lagi? Biasa ya ada orang yang emang pembelinya banyak. Kalau misalnya mau lihat enak atau enggaknya, lihat repeat ordernya. Oke. Aku 70% repeat order. 70% repeat order. 70% repeat order. Berarti cocok dong. Iya, itu yang di offline store ya. Betul. Di online store juga ya paling 50-40-nya repeat order. Oke. Karena online lebih banyak saingannya ya. Iya, offline kan dia langsung ke toko. Berarti toko juga ada beberapa sekarang? Satu doang aku. Oh, utamanya. Daerah mana? Sidoarjo. Oh, di Sidoarjo. Aku kalau toko nggak berani buka cabang. Aku bukan nggak berani, belum berani. Mungkin bakal ya, karena kan di Sidoarjo, sedangkan aku di Jakarta kan sekarang. Iya, kayaknya nanti buka di Jakarta. Jauh juga ya, kalau aku ke Sidoarjo jauh juga nih masalahnya. Iya. Tapi nggak tahu nih, ini kan kalau bentar lagi nih kan banyak kesibukan di Jakarta nih. Pindah ke Jakarta. Aku kayaknya bawa bisa juga, jadi tokonya ngikutin. Amin. Ya. Mungkin buka cabang di sini kali ya. Ya, mudah-mudahan. Nah, iya kan? Condet udah kalah saingannya kalau di sini. Banyak gitu ya. Condet tuh. Banyak. Di Condet yang jualan parfum banyak. Ngambil bibitnya dari satu tempat yang pojok sendiri. Oh, satu tempat. Iya dong, dia kan jual bibit juga. Oh. Makanya enak-enak semua itu kenapa? Karena emang dari yang punya dia tuh emang enak banget. Murah, dia berani jual harga murah, gokil tapi. Oh, yang di Condet. Parfumnya enak, awet. Oh. Dia berani harga murah. Karena dia offline doang kan, terus ya siapa sih yang nggak beli di sana orang Condet mah? Betul. Orang setiap hari juga ngantri, setiap hari ngantrinya. Emang Condet daerah parfum ya? Iya, Yang dibelokan itu tau kan? Iya, pojokan. Itu daerah itu pasti ngantri, apalagi deket-deket puasa. Wah, udah jangan harap deh. Kayak beli tajil ya. Tapi dia emang enak. Terus dia berani banting harga juga. Oke, karena dia sumbernya juga kan ya. Jujur aku juga pernah beli situ sih waktu itu. Iya. Ya, aku pengen tapi buka kayak dia gitu pengen. Pengen buka di Jakarta juga gitu pengen. Iya. Minimal kan kalau bicara bisnis kan ada contohnya kan. Iya, benar. Betul. Sekarang itu kan masih sekolah ya. Sekolah kok. Kelas 3 berarti itu. Kelas 3 tahun terakhir. Kelas 3 tahun terakhir. Yes. Umur 19. Telat ya? Telat banget, 2 tahun telatku. Harusnya aku semester 3 dong sekarang. Gara-garanya ngulang itu ya kalau gara-gara aku pindah-pindah pesantren tuh aku sempet ngulang. Gitu. Dulu pas habis syuting stop itu umur berapa dulu? Aku habis syuting itu stop umur 10-11an. 10-11 berarti kelas 5, kelas 6 SD. Kelas 5, kelas 6 stop? Kelas 5, kelas 6, sorry. Kelas 4, kelas 5. Enggak, ya bener, kelas 5, kelas 6. Kelas 5, kelas 6. Stop syuting sama sekali. Stop syuting sama sekali. Terus fokus belajar? Fokus. Aku waktu itu pesantren dulu sih. Oh. Yang kebanyakan emang pengen full pendidikan lah. Niatnya waktu itu. Terus? Hilang bapakku. Jadi dia pendidikan. Nyari duit lagi. Emang cerainya cerainya udah lama. Dari sebelum itu 2013an kayaknya. Oh, jadi sebelum waktu itu berhenti syuting ya, udah cerai? Oh, gitu. Nah, saya pengen tahu dulu nih, awal karirnya itu gimana sih? Kok bisa umur berapa dulu ngerintis? Aku 2,5 tahun, aku belum ada 3 tahun. 2,5 tahun? Iya, segituan lah. 2 itu tahun 7 dulu bulan gimana ya. itu? Dulu itu jadi awalnya yang syuting itu kakakku dulu. Oke. Kakakku syuting, aku nemenin. Nah, dilihat dong sama orang kayak ini lucu juga nih adiknya nih, kok nggak apa namanya,
nggak mau syuting juga apa gimana gitu. Oh, diajak mau syuting. Diajak, mamaku bilang belum lancar ngomong ini anaknya. Diajarin ngomong aku di lokasi. Sampai bisa ngomong, dimasukin ke salah satu sinetron. Oh. Dan pada zaman itu kan artis cilik tuh nggak banyak gitu loh. Betul. Artis cilik nggak sebanyak sekarang kan, banyak banget ya, di mana-mana juga ada. Dulu kan enggak. Dulu dikit loh tuh. Oh, gara-garanya lucu anaknya, terus dia komunikasi bisa mungkin ya. Iya. Masuklah syuting, cocok. Cocok. Waktu itu kan langsung dimasukin sinetron udah, karena dari sebelum dia bilang PH lain dulu kan ya kan. Dulu pada situ kan PH tuh rebutan talent anak kecil. Karena jarang. Dan ini kecil banget kan, Kecil banget. Bukan anak kecil lagi, ini kecil banget. Bayi. 2,5 tahun. Tapi itu sama mama itu. Sama mama. Papa nggak ikut? Papa nggak ikut. Oh, manggilnya papa atau ayah? Abah ikut dong waktu Abah itu. ya? Abah ikut. Abah itu cuma waktu itu Abah juga ada kerjaan, jadi kayak jarang nemenin lah. Oke. Gitu. Jadi yang selama ini sering nemenin tuh mama. Full mama yang nemenin aku. Oke. Nah, terus kan kesini kan yang rame tuh kan Baim ya? Iya. Langsung gimana tuh ceritanya kok bisa dari situ booming terus ke beberapa PH kan jadinya? Ya karena satu sinetron yang aku nggak, yang cuma dimasukin biar nggak diambil PH lain itu, sinetronnya naik langsung ratingnya. Oh. Akhirnya lama di sinetron itu, terus dibikinin sinetron sendiri. Oh, tadinya gabung sama Tadinya bukan kan, tokoh utama. tadinya bukan peran utama. Akhirnya dibikinin sinetron sendiri. Akhirnya bikin sinetron sendiri karena ratingnya naik. Yes. Oke, gimana rasanya terkenal waktu kecil? Apa sadar gak sih? Sadar banget. Hah? Sadar. Sadarnya gimana? Apa banyak yang ngasih mainan? Sadarnya itu dulu gara-gara punya ruangan sendiri aku dulu. Di tempat syuting, di iya, rumah? Iya. Tempat syuting? Di tempat syuting itu ada ruangan sendiri. Oh, karena sebelumnya yang lain kantor. ruangannya campur nih. Yang aku ruangan sendiri ada tulisannya. Wah, udah artis nih gue. Umur berapa itu? Sadar ya? 3 tahun? 5 tahun lah gitu lah. Waktu 2 tahun setengah belum sadar ya? Ikut-ikut Nah, aja? belum lah, itu mah ikut aja. Cuman umur 4 tahun, 5 tahun sadar saat itu? Sadar mah nih, papan atas nih gue. Iya. Jadi masih bocil ya. Terus gimana tuh abis itu? 4 tahun, 5 tahun. Lanjut berkarir terus di situ kan? Lanjut. Ramenya itu puncak kemasannya di umur berapa saat itu? Di umur 8 tahun kali ya. Pokoknya 2010. Ya 2010 itu enggak. Puncak karirku tuh di 2011-12 itu sih. Berarti umur berapa tuh? Berarti aku umur berapa itu? 8 tahun. Yang itu yang jargon apa? Tolong Baim ya Allah. Oh, itu 2009. umur berapa itu? Itu 2000. Itu aku umur 5 tahun itu 2010. Oh, lebih kecil lagi itu ya. Kecil lagi tuh. Lagi lucu-lucunya gitu ya. Sering dijembelin. Kalau ketemu fans kan orang tua greget kan biasanya kan. Baim agak cabi ya kalau kecil ya? Iya banget. Banget ya? Aku dulu sampai apa? Pipiku mau diasuransiin. Serius? Serius. Jadi tuh ada orang bagian asuransi itu dia kayak ada artis yang hidungnya diasuransiin gitu. Jadi misalnya hidungnya ditonjok orang bisa diklaim tuh duitnya tuh buat benerin hidung. Jadi misal pipiku aku asuransiin nih. Terus ada dicubit orang sampai ungu apa gimana gitu ya. Terus sobek mungkin pipiku. Bisa diklaim itu aturan. Oh gitu. Iya. Tapi nggak ngambil saat itu. Nggak mau mamaku, ngapain pipi mau diasuransiin, buang-buang duit. Iya. Banyak ternyata artis yang diasuransiin anggota tubuhnya ya. Iya. Iya, banyak. Soalnya orang asuransi mencari apa aja lah. Pokoknya Asuransi khusus itu nggak tahu sekarang masih ada apa nggak. Pada zaman itu booming banget soalnya. Ya kan pemain bola kakinya diasuransiin. Iya, kali itu pastilah. Pastilah itu itu profesi lah ya. Itu udah sehari-hari ya. Oh, ini sampai pipi mau diasuransiin. Biasanya kan kalau orang tua, kalau anaknya idealnya ya anaknya kan sukses nih, banyak uangnya kan minimal ada asuransi lah, dana pendidikan atau tabungan. Ini mah abang nggak ada sama sekali ya. Ada. Waktu itu bilangnya ada sih, tapi nggak ada nyatanya. Oh gitu. Bilangnya ada. Waktu kecil ada. Sadar.
Nggak sadar ya. Mama dulu kayak udah deh, udah nggak usah ngarep deh. Dulu bilangnya tuh ada, pas ditanyain ngamuk orangnya. Oh, ditanyain ngamuk. Ya kalau dibahas aku ngungkit masalah duitku apa tuh orangnya malah ngamuk. Kayak banyak orangnya tuh malah kayak ngelak apa gimana gitu loh. Makanya males bahasnya. Makanya selama ini diam. Makanya diam selama ini aku. Cuman gatel juga ujungnya kan? Gatel banget. Kenapa mau ngomong? Udah waktunya lah, udah kelamaan waktu itu dia. Kelamaan. Ya mungkin udah waktunya Abah denger kali ya. Yes. Suara hati anaknya secara langsung. Bener. Karena ngobrol langsung nggak ada kan? Nggak ada. Di blok kan nomornya katanya. Sampai sebegitunya ya di blok ya. Itunya. Biasanya kan kalau ayah tuh kangen gitu sama anak ya, ini sampai di blok ya. Blok. Kesel ya anaknya. Kesel juga, main. Nggak, ayahnya kesel sama anaknya gitu. Dan jelas kan kalau Baim kesel kan pasti sama ayah. Iyalah. Kan? Ya, ini ada sebab juga kan dia kenapa ngeblok. Tahu nggak kenapa dia? Nggak ada. Aku nggak tahu, makanya itu yang sebenarnya pengen aku cari tahu tuh alasan kenapa dia ngeblok itu. Itu kayak masih bingung aku. Karena nggak pernah ada masalah sebelumnya. Oh, lagi nggak ada masalah. Nggak ada masalahnya sih, bukan sama aku ya, aku nggak ikut-ikut kan. Cuman ya kenapa jadi aku yang kena? Orang aku nggak ngapa-ngapain, aku juga waktu itu di luar. Dan paling ngasilin kan dulu. Oh iyalah jelas. Buat dia kan? Buat nggak cuma buat dia, buat banyak orang itu aslinya. Sebenarnya nggak cuma dia doang, semua keluarga besarku juga mah. Keluarga besar. Banyak yang ngerasain duitku, yalah. Padahal kebayang kan dapat duitnya berapa kan? Pernah ngitung dapat berapa? Pernah. Kotor ya. Kotor tuh 30-an. Berarti kalau bersih waktu itu sekitar setengahnya lah, 15 lah kita anggap itu minimal. Wih, gede itu. Itu kan berapa tahun lalu ya? Iya, pada zaman itu di segitu mah gila. 2 kali lipatnya lebih dari sekarang kan? Di atas 3 kali lipat dong. 3 kali lipatnya bisa jadi. Kan dolar 9.000 waktu itu. Iya. Ya hampir 3 kali lipat. 2 kali lipat lah. 2 kali lipat juga gede lah, gede banget kan pada masanya gitu. Yang bersisa apa sekarang yang terlihat? Selain rumah satu. Rumah. Itu doang. Iya. Aslinya kan rumah 2. Aslinya rumah 2, tapi satunya dijual. Gua nggak tahu lagi itu dijual. 1,5 M loh. Hilang. Iya, soalnya bukan atas nama Baim juga kan? Iya, tapi tetap aja duit siapa? Iya, yang ngasilin siapa ya? Terus yang rumah ini nih, yang sekarang sisa satu ini, dulu dia nggak ngakuin. Nggak ngakuin gimana? Nggak ngakuin kalau itu rumah dia. Rumahku. Dia bilang itu duit dia. Oke. Setelah ini masalah ini kemarin, dia bilang ke mama tiriku tuh, iya itu rumah pakai duitnya Aim. Suratnya ada di notaris, pajaknya belum dibayar. Aduh, pajaknya belum bayar. Gue bilang lagi, ya pajaknya belum bayar lah, intinya gitulah. Ntar bayar. ntar dibayar. Ya kalau PBB mah murah kan, nggak mahal. Gede pajaknya. Ya nggak mahal-mahal banget lah. Lumayan. Hitung berarti? Belum sih, tapi aku sempat dengar kemarin tuh, ya 2 digit lah. Oh iya, karena udah lama nggak dibayarnya. Iya, paling 20, 30, 40 ya nggak apa-apa lah, kan dijual tapi rumahnya. Lumayan juga kalau bayar pajak segitu mah. Tapi yang penting sekarang kosong berarti rumahnya. Kosong. Kuncinya ada. Udah aman tuh. Kuncinya aman, suratnya nih nggak aman. Notaris mana nih? Masa harus nyariin semua notaris? Cuma tahu di notaris doang. Oke, nanti kita ngomongin rumah di belakang layar lah ya. Ntar saya cerita dikit. Boleh. Ya, kan sayang rumahnya kalau nggak sampai dikuasain. Oh pasti ya, udah bilang kok. Maksudnya kan butuh dia dong kalau aku mau ngurus balik nama. Ya. Emang udah mau dibalik nama. Nih bos, aku harus pick up kayak gini dulu nih, baru dia bilang iya ayo ganti, baru mau ganti nama. Baru satu tuh. Yang aku dapet itu cuma info-info kayak gitu, nggak langsung dari dia. Tapi valid dari mama tiriku yang bilang dia mau diganti nama, dia ngakuin itu rumahku. Jadi Baim sebenarnya komunikasi sama Abah mau, tapi Abahnya nggak kontak kan? Mau kan kalau dikontak? Nomornya masih punya juga kan? Iya. Aku tuh masih banyak mendem loh. Bahkan nggak aku kasih tahu deh. Ada satu hal yang kalau aku omong ini bisa dideportasi dia dan. Iya. Aku nih udah kalau aku udah sejahat-jahatnya aku ya, udah aku buka dia dideportasi, aku tinggalin rumahnya, dia Jakarta mau tinggal di mana kalau deportasi? Di rumah situ nggak mungkin. Rumah aku kok. Kok bisa dideportasi? Berarti ada something. kaitan kriminal dong kalau kayak gitu.
Enggak lah, nggak sekriminal itu, tapi ya bisa dibilang bisa nge-trigger dia buat dideportasi, tapi nggak kriminal banget lah, tapi sensitif. Oh, artinya informasi ini sudah dicek memungkinkan dia untuk deportasi. Oh pasti, bukan mungkin lagi pasti. Oh, kalau pasti. aku. Pastilah. Ini Aku tuh nunggu diem. 2 tahun lagi keluar nih kayaknya nih. Nggak usah, berapa bulan dong. Jadi ini pantau terus deh. Jadi gimana jelasinnya ya? Dia sering kan udah lumayan lama kan ya. Udah lumayan lama juga. Aku anggapannya selama ini tuh 2 tahun tuh dia kira tuh aku diem, aku nggak ngapa-ngapain ya. Aku korek semuanya tuh sebenarnya 2 tahun ini. Korek apa Ngomongin tuh aku cari tahu tentang dia. Karena mamaku tuh nggak pernah ngomongin tentang dia. Nggak pernah. Nggak pernah. Mamaku tuh cuma bilang nanti kamu bakal tahu sendiri. Udah tahu sekarang. Tahu deh sekarang deh, kurang ajar. Coba dari lu bilangin. Tahu deh sekarang akhirnya. Itu aku cari tahu semuanya. Aku udah tahu. Aku bahkan tahu dia mau berangkat ke Australia itu udah lama. Mau berangkatnya doang udah tahu dari lama. Udah berapa lama emang di Australia dia? Di Australia mungkin 4 bulan atau berapa itu. Aku tahu dia di daerah Gold Coast. Oh. Di ladang anggur, ya. Berarti belum lama dong, 4 bulan. Belum 4 bulanan. Iya, ini kan baru rame juga kan beberapa, belum sebulan ya ramenya? Belum. Belum 2 minggu, sebulan. 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Oh, dan di sana pun dia 4 bulanan, belum lama berarti ya? Belum lama. Ya artinya udah paham lah kenapa dia ke sana. Tahu. Dia di sana udah 3 bulan, 4 bulan. Ya 4 bulan lah. Buat ini kali nyari duit buat gantiin, bukan? Ana nggak ada kalau buat ganti mah dia nelpon. Oh tapi dia sempat pas dia nelpon ada tiriku tuh sempat ngirim duit. Cuma 10 juta ngirimnya tapi. 10 juta tuh untuk 10 juta. sebulan. Gak tahu udah setahun gak ngasih duit, sekarang yang ngirim Oh, duit cuma setahun. 10 juta. Dia kalau ngirim aku kan udah 2 tahun nih nggak ngirim nih. Kalau ke adik tiriku tuh baru setahun. Ngilangnya baru setahun dari adik tiriku. Sama juga ngilang juga. Sama ngilang juga. Tapi nggak nyampe di blok kan? Kan masih sama ibu tiri masih ngobrol kan? Di blok itu di blok. Jadi di unblock dulu baru Di telepon. unblock dulu dia nelpon gitu. Gokil kan orang. iya. Dia bisa nelpon kita ya nggak bisa nelpon dia. Iya, kalau jadi bisa nelpon pas butuh doang dia butuh. Iya, misalnya jadi waktu itu dia bagus lah, namanya. Kebetulan dia nelpon itu ya setelah sehari setelah podcast yang pertama itu keluar, Ya. baru dia transfer. Aku tanya dong mama tiriku transfer berapa dia? 10 juta. Ketawa aku 10 juta buat apaan? Anak 2 Iya, iya, iya. udah setahun nggak ngasih duit. Iya, iya, kebutuhannya besar. Sekali ngirimin 10 juta. Adikku tuh SD abis ini. Iya, masih kecil-kecil ya. Yang gede cuma aku sama kakakku doang berdua. Oh, oke. Makanya kecil-kecil semua. Tapi hubungan baik dengan ibu tiri, Bat. Apa? Sama ibu tiri? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Bapak kandung aja yang nggak jelas kali ya. Iya, yang lain mah jelas-jelas aja, man. Udah ini nggak apa dibilang kau dibilang maafin belum maafin kayaknya belum tuntas ya kayaknya Maya. Bisa sih aku maafin kalau dia nelfon aku, dia jelasin. Dia jelasin baik-baik semuanya, dia omongin, aku bisa maafin. Walaupun jelek lah kasarnya yang informasi itu benar semua. Nggak masalah dimaafin. Ya emang bener semua kok, aku udah validasi semuanya. Dan mau maafin. Mau kalau alasannya bisa diterima. Oke. Kalau alasannya nggak jelas mah buat apa aku maafin? Mungkin alasannya nggak jelas kali. Nggak tahu ya alasannya nggak jelas apa. Aduh nggak sengaja kepleset, keblokir gitu kan ya. Atau aduh kepleset amnesia, lupa kalau punya anak. Kalau gitu nggak terima aku. Makanya yang jelas-jelas aja lah. Iya, artinya kalau yang menghubungi bisa lah intinya Bisa gitu kan. kasih alasan yang laki, yang seperti manusia pada umumnya itu kan ya. Aku terima. Ya, tapi kan inginnya Baim juga ini selesai juga kan nggak Iyalah, berlarut-larut kan. bosan aku. Berlanjut dengan kehidupan Berlarut-larut. seterusnya lah ya. Iya. Panjang. Capek juga ini kan ngurusin Iya. kayak gini terus kan. Iya banget. Bolak-balik dari Dia Malang ya, mulu. bolak-balik ya. Iya, tapi sekarang udah di Jakarta. Gila, udah mau pindah. Kan udah lama standby di Jakarta berarti. lama. Udah lama. Udah 2 minggu. Oh, 2 minggu ya. Mau masuk minggu ketiga nih abis ini. Iya. Iya, kebetulan
saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Weh. Mudah-mudahan nanti bentar lagi ada sinetron atau Amin, produksi amin, movie, kan? amin. Ada kemarin ada beberapa, alhamdulillah. Iya, udah. Alhamdulillah ada. Tinggal deal-dealan aja sama nunggu pindah kayaknya. Tinggal casting doang. Aku kalau udah ada yang ngeterima satu aja, aku udah pindah. Masih ingat nggak syuting? Ingat. Gitu. Tanyain tuh. Ingat. Iya kan dulu waktu kecil, Iya. ya kan? Kali aja udah lupa gitu kan? Masih ingat ya? Ingat. Pernah latihan pernah? Kadang-kadang depan kaca kali ya. Depan kaca ya, artinya sudah mempersiapkan diri lah ya untuk Yes, ada ya. benar. Dulu ketika terkenal, terus tiba-tiba hilang, kan hilang ya? Artinya mungkin kalau tadinya tuh merasa VIP, tiba-tiba di pesantren kan, pesantren waktu itu ya. Itu gimana rasanya tuh? Ada ngerasa nggak? Ada gap kan dari yang tadi terkenal, tiba-tiba kok hilang, kok saya nggak diliput, kan masih kecil kan? Iya, aku waktu itu merasa tenang aja sih waktu itu. Kayak nggak hektik gitu loh, kayak ya udah santai aja, tapi cuma beberapa bulan sih. Pas udah mau setahun kayak aduh apa sih ini pondok, bosen banget gak ada apa-apa. Awalnya menikmati. Awalnya menikmati kesunyian dan ketenangan itu. Lama-lama aneh rasanya, nggak biasa. Oke. Makanya aku seneng banget kalau lagi hektik gini. Masa teringat masa lalu ya? Iya, kan uangnya banyak ya. Alhamdulillah. Yuk balikin lagi yuk. Nah terus kemarin kan pernah merasa jenuh lah mungkin di pesantren kan, karena setahun aja udah kerasa kan. Itu gimana nih ngomong sama orang tua atau bisa mendamaikan dengan diri sendiri saat itu? Kabur aku. Seriusan? Ya aku kabur main-main doang buat nyari hiburan. Kabur dari pesantren maksudnya? Ya kan kabur tuh keluar kompleks kan? Sering aku dulu. Terus kan aku gendut ya, aku nggak bisa manjat ya. Berapa kilo? Itu tembok aku jebolin dulu bawahnya. Serius? Gara-gara gak bisa manjat? Iya. Aku, solusinya tembok iya, dijebolin? tahu pakai ini apa namanya kan tembok bata gitu kan, gampang ya jebolinnya ya. Tahu yang buat parkiran tuh, bukan yang buat parkiran yang bawahnya ada betonnya. Oh. Yang kayak ada semen, terus dia ada kayak tiangnya gini, yang biasa dikasih rantai-rantean tuh di parkiran. Oh iya kayak semen buat Kita kayak angkat, lagi bolong. Maksud kabur hari pertama itu? Enggak Pertama sih. kali kabur? Enggak? Hari pertama waktu itu ya ada pintu tukang gitu kan. Oh. Enggak ada. Ya Masih udah, bisa. Bisa terus-terusan situ. Udah selesai bangunan tutup. Jadi cara lain. Ada cara lain. Tembok boleh juga nih. Pertama dulu lompat. Manjat tuh didorong, diangkat sama temenku gini kan. Pas lompat sakit juga ya kaki paha ya, pegel jadinya. Iya. Jebol aja kadang jebol kira malam-malam. Ketahuan dong kalau jebol kayak gitu. Nggak kelihatan di Pas belakang seriusan? gedung temboknya. Tapi akhirnya ketahuan sih waktu itu. Oh, ada Pas bolong. ketahuan tuh waktu itu ditutupin cuma pakai kayak kayu gitu. Ya, Aman. tarik kayunya selesai. Itu sampai lulus SD kayak gitu? Apa terus? Nah, itu kan SMP. Itu SMP. Oh, itu SMP. 2 tahun. 2 tahun kayak gitu. Hah? Pindah balik Malang di Batu setahun, mondok lagi. Pindah lagi di Pujon setahun, mondok lagi. Terus baru ngambil sekolah biasa ngulang 2 tahun deh akhirnya. Pindah-pindah dulu. Terus sekarang lanjut di SMA biasa. Ya biasa. Tapi ini online ya katanya? Iya, aku ngerjain tugas online doang akhirnya. Bukan yang reguler biasa, bukan? Enggak. Awalnya gitu. Nah, terus? Cuman kan sejak aku memutuskan buat kembali ke Jakarta ya akhirnya online. Oh, berarti baru-baru ini dong? Baru-baru ini. Oke. Untung mereka sekolah dari pihak sekolah bisa. Oh, bisa. Bukan sekolah negeri berarti ya? Bukan swasta. Swasta ya? Kalau negeri nggak bisa kayaknya ya? Nggak bisa sekolah negeri. Oh, oke. Nggak pernah sekolah negeri, harus selalu swasta. Selalu swasta ya? Kenapa? Nggak tahu. Kenapa ya? Keramaian kali ya negeri ya. Karena ngeliat sekolah-sekolah negeri kayak Banyak banget. banyak, satu kelas bisa 30 orang. Iya. 30 orang per kelas, satu angkatan bisa ada 6 kelas. Wih, gokil Masih juga mending ya satu 30. sekolah. Si muat tuh. Masih mending 30, 40 biasanya ya? Oh iya. 40 ya. Gokil. 40 ya? Iya. Angkatan saya 40. Aku satu kelas 25 orang aja udah sumpah aku. Iya. AC lagi ya? Enggak. AC, dulu AC SD, lagi. SD ku AC. Iya. SD. SMP enggak. Terus kemarin SMA nih malah aku satu kelas cuma berapa? 20 orang. Satu angkatan satu kelas.
Oh, sedikit banget ya. Tapi dibagikan IPA IPS. Oh, karena ke split. Yes. Tambah kalau udah ke split jadi lebih sepi lagi. Tapi Iya. enak, lebih suka kayak gitu, kayak tenang, lebih fokus belajarnya. Nggak terlalu bising ya. Banyak Aku orang. dulu SMP di pondok aja satu angkatan cuma 3 kelas. Oh, 4 kelas, sorry. 4 kelas. 4 kelas. Per kelas 25 sampai 30 maksimal. Dikit ya. Itu aja menurutku udah lumayan banyak gitu loh. Di negeri ngeliat kayak gitu, Sumpok kayak ngerasanya ya. Aku ngelewat sekolah negeri, parkirannya sampai sini. Semangat deh. Itu di teman-teman pada kenal dong. Kenal. Ini gue pernah nonton lu lagi kecil gitu, nggak? Ada. Ada. Ada yang gitu, ada yang enggak ya. Tapi kan secara umum di umuran yang sama kan mereka biasanya. Karena Iya. kan Baim Ya, aku lama kalau juga. SMA jadinya paling gede sendiri dong. Oh iya, karena 2 tahun lebih ini. Paling tua satu sekolahan aku udah. Oh, senior dong. Senior. Senior duluan. Oke, jadi kelas 1-nya rasa kelas 3 ya. Nah, itu seru ya, swasta juga. Swasta tuh nggak seberapa yang ada senioritas gitu. Bully-bully nggak ada ya? Nggak ada. Paling Aman. ada lah bully-bully, paling kita ngodain anak doang, anak baru paling ngodain. Nggak yang apa ya? Yang kayak di negeri kayak kasusnya banyak amat di sekolah-sekolah luar dah. Iya. Tapi swasta juga ada. Ada pasti dong. Tapi emang yang Bayam ini kan nggak ada. Cuman yang aku nggak ada. Cuma aku tahu di sekolah-sekolah temanku yang swasta ada banyak juga nih kasus-kasus kayak unik-unik gitu ya. Tapi itu kayak nggak apa ya? Emang nggak. Karena semakin gede sekolahannya, semakin banyak muridnya, semakin banyak masalahnya. Kayak yang sepi-sepi itu enak loh, kayak tenang gitu. Iya. Tapi extrovert, introvert, tahu? Aku ekstrovert kali ya. Extrovert ya. Tapi memang untuk belajar lebih butuh suasana yang lebih tenang. Iya benar. Oke. Kadang kalau suasana yang nggak tenang, kalau suasana tenang aku yang rame. Nanti kalau selesai rame aku yang tenang, ketiduran. Ya, mengkondisikan. Udah ada yang menghandle yang ramenya ya, nggak usah ikutan. Iya, nggak usah ikutan. Nanti kan beres nih, berarti beres SMA tahun depan ya? Tahun depan Tahun depan. Rencana lanjutin? belum tahu ya. Belum Open tahu. college sih paling apa namanya? UT. Tapi emang berarti kalau kayak gitu ada rencana lanjutin ya? Ada, kalau sempet ada. Pengen sih. Walaupun nanti di dunia entertain, carilah yang lebih fleksibel dari segi waktunya mungkin kayak gitu ya. Ya UT itu universitas terbuka, open college. Itu dia lebih enak kan kayak cuma apa namanya? Ya seenak itu UT itu seenak itu. Anggapannya buat orang yang mungkin waktunya kurang apa itu UT itu boleh banget. Kalau sekolah sekarang biaya sendiri berarti ya? Biaya sendiri. Mama? Aku nggak bisa bebanin mama aku. Om. Biaya sendiri? Iya. Dari umur berapa biaya sendiri? Baru ya 2 tahun lalu itu. Gara-gara parfum? Atau kambing? Iya kambing waktu itu kambing yang kenceng. Kencang dulu kambing? Iya. Parfum waktu itu masih kurang, belum mau kencengin. Jadi sebetulnya 2022 waktu itu kan ayah nggak ngontek. Artinya kan nggak ada uang sama sekali juga ya. Nggak ada. Walaupun lagi ngontek juga uangnya jarang lah gitu ya masuk. Tapi terlepas daripada itu, Baim saat itu 2022 ujungnya bisa membiayai diri sendiri. Alhamdulillah bisa. Akhir 2022 tuh udah semua rada membaik lah buat aku. Apa yang Baim lakukan saat itu? Aku ikut omku bisnis kambing itu. Aku juga ada diajak orang bikin parfum kan. Maksudnya anggapannya kayak itu membantu banget buat aku. Terus aku juga sering dipanggil waktu itu ke Jakarta kan, banyak kerjaan juga. Dia bisa lah aku buat kehidupanku. Tapi buat sekolah, jujur aku belum bayar semuanya, masih banyak yang nunggak. Oh, gitu. Kenapa? Karena berat buat aku ngeluarin duit buat sekolah itu. Iya mahal kan? Biaya Bukan masalah mahal. Ah. Ya mahal mah paling berapa sih? Paling nunggak 20 juta, 25 juta mah aku bayar juga bisa. Oke. Cuman itu bukan tanggung jawabku gitu loh. Oke. Kalau jajan juga walaupun bukan tanggung jawabku, tapi aku kayak oke lah orang buat aku sendiri ya kan ya. Ya bisa lah. Nah kalau sekolah ini aku waktu itu rada ribet sih, makanya rada berat buat aku ngeluarin sih. Tapi sekarang ya oke Tapi deh, biaya sedikit. sekolah kok masih bisa sekolah kalau belum dibayar biaya sekolahnya? Ya sekolah aku ngerti lah, makanya kayak Masih bisa. Bisa. Memang bilang ya udah deh gini aja, kalau bapakku nggak ada balik ya udah aku bayar semuanya sendiri nanti akhir tahun.
Oke, artinya ada komitmen juga di situ. Iya, Kalau emang ayah aku udah nggak ada komen kabar, kalau ayahku nggak ada kabar, nggak ada bayar, aku sendiri yang bayar pasti. jual insya rumah Allah itulah bisa. ya, selesai gitu ya. Ya, itu mah jual rumah itu mah udah kembalian sekolahnya aku beli juga bisa. Iya. Gede kan rumahnya kan lumayan ya. Panjang, tinggi. Iya. Oke, nah sekarang kan Baim rencana di Jakarta lah ya, fokus ke entertain gitu ya. Udah ngelakuin apa aja sekarang untuk membangun itu? Im? Pertama ninggin exposure pasti dong. Ninggin exposure, terus aku nge-announce juga ke orang kalau aku masih mau syuting, terus ya nyari relasi lagi. Oke. Banyak lah yang aku lakuin. Oke, menurut Baim apa bedanya dulu dengan sekarang? Kan industri yang dulu beda ya? Oh iya, Yang jelas. apa bedanya menurut Baim? Banyak ya, mulai dari sistem aja udah beda. Kayak pada zaman ngapain dulu kan semua tayang di TV ya. Kalau sekarang lebih tayang di HP, kayak di video. Oh iya, sosmed Video, Genflix, Lucuflix, apa kayak Netflix semua. Lucuflix ada ya? Lucuflix ada, Lucuflix punyanya MLI. Coki dan kawan-kawan tuh Lucuflix. Bahkan mereka aja buat aplikasi sendiri gitu loh. Video tuh, web series apa gitu. Anggapannya Vision Plus, banyak banget loh sekarang tuh. Kayak yang ditayangin yang dulu kita tayang di TV apa sekarang tuh banyaknya syuting tuh buat ditayangin di aplikasi. Sebenarnya nggak beda jauh ya, sama aja. Malah lebih enak kayak gitu sih kalau aku. Kayak orang lebih fleksibel ya nontonnya di mana aja. Iya. Ya kayak dulu kan aku lagi jarang kan nonton sinetron. Karena kan aksesnya kan di TV. Jarang juga TV. Tapi ketika di YouTube ada cuplikan yang lagi viral kan bisa aja dicek. Oh lagi viral ini nih, dicek. Iya. Lebih fleksibel betul gitu. Kalau zaman dulu lebih kaku ya. Iyalah. Berarti sekarang lagi nguatin personal branding juga? Yes, benar. Berarti aktif di sosial media berarti? Main ya? Aktif aku. Karena biar makin kuat kan gitu ya? Penting banget itu. Baim punya sosok inspirasi gak sih? Atau mentor yang bantuin Baim? Abangku sih kayaknya ya. Mungkin abangku itu bener, atau mungkin orang-orang sekitarku kali ya. Mungkin kalau misalnya artis mungkin Om Raffi. Aku bener-bener wah, Om Raffi tuh gokil banget loh. Om Raffi tuh udah pernah jatuh, dia bisa bangun lagi sampai sekarang diri setinggi-tingginya ya, tegak ya. Terus mungkin abangku sih yang inspirasiin aku. Dia yang bantuin aku semua, yang nguatin aku semua, Bang. Abang masih syuting? Enggak. Bisnis dong dia. Bener-bener murni bisnis kambing. Bisnis kambing dia. Dia passionnya dia di situ. Sama sih aku dulu juga. Awan dulu juga dia juga yang ngajarin semuanya. Ngajarin apa? Iya, yang ngajak dari mulai dia yang ngajak, dia yang jelasin tuh abangku sama omku berdua. Ke bisnis ini. Iya, yang ngajarin mereka jualan kambing, ngelihat kambing apa segala macam mereka. Iya, jadi 2 tahun terakhir ini kan ujungnya bisa tumbuh sendiri kan? Yes, betul. Kalau dulu ngandelin lah. Justru karena ada kejadian ini diblokir lah ibaratnya. Itu jadi pendorong gue buat bisnis dan lain-lain sih malahan. Justru di situ jadi tumbuh kan? Iya. Jadi bangkit kan? Jadi nggak ketergantungan orang lain kan? Benar. Ambil hikmahnya aja kan? Ya kan? Itu hikmah yang sangat besar banget sih menurut gue. Mungkin tanpa masalah ini semua mungkin nggak bakal kedorong kayak sekarang sih aku ya. Iya benar. Kalau ditanya nih, momen terburuknya, momen paling terburuk ketika kapan tuh? Pas nggak punya duit lah pasti. Iya. Yang waktu umur berapa tuh? Baru 2 tahun lalu tuh aku pernah lagi down banget. Aku pas nggak ada duit, aku sampai minjem temenku buat beli bensin di warung Madura. Saking nggak ada duitnya? Saking nggak ada duitnya. Aku pernah titik kayak gitu juga. Terus apa saat itu pandangannya? Ya udah waktu itu aku bener-bener kayak aku keselnya sih di kala itu sih, waktu itu malu aku gitu ya. Banyak lah anggapannya kayak apa. Aku pernah dulu mindahin saldo di ATM tuh juga pernah. Buat? Anggapannya rekeningku ada 4, aku rekening BCA tuh aku pegang 4 biji. Dan aku ya emang aku tipikal orang gitu. Aku itu uang selalu aku pisah-pisahin. Dan waktu itu aku pernah tuh nggak ada duit. Semua aku cekin saldonya satu-satu nih. Aku transfer semuanya ke satu rekening. Dikumpulin. Aku kumpulin waktu itu.
ribuannya dikumpulin. Iya, jadi kayak ada yang 12.000, 20.000. Terus ada yang waktu itu tiba-tiba ternyata ada yang 40.000 berapa itu. Wah, lumayan nih, ngeliat duit 40.000 aja udah oke juga ya waktu itu. Iya. Udah 4 rekening gue seret, aku kumpulin semua satu rekening aku transfer. Saking nggak ada duitnya. Saya nggak ada duitnya. Lumayan lah kekumpul 50.000 atau cepet gitu kan. Iya, gocap paling waktu itu ya 80.000-an yang kekumpul. Iya, kan nggak ketarik semua kan. Nggak ketarik semua. Padahal transfer kan ke bisa teman tuh. Kan bisa gesek-gesek, kan bisa gesek-gesek debit aku waktu itu debit. Oh, debit sebagian ditarik. Aku nggak megang m-banking dulu. Nggak suka aku. Oh, gitu. M-banking bahaya. Kenapa? Kegampangan transfernya. Oh, takut keceplosan. Iya. Tapi butuh juga ternyata m-banking tapi. Sekarang butuh m-banking kan kalau sekarang? Iya, lumayan. Artinya ada kan sekarang di handphone? Alhamdulillah. Sebelumnya enggak. Sebelumnya enggak ada. Aslinya ada kok hapus deh waktu itu. Artinya kan saat itu kan pernah terpuruk ya. Terus gimana cara Baim memandang gimana cara saya supaya bisa bangkit saat itu? Orang tuh nggak bakal tahu, nggak bakal kedorong buat usaha, nggak bakal berusaha buat sesuatu kecuali mereka emang udah bener-bener butuh. Orang lapar, kalau dia baru lapar, dia kayak ya udahlah, ntar malam aja makan. Akhirnya nih, coba orang kelaparan, nyari dia makanan tuh bukan ditunggu, dicari makanan itu. Sama kayak orang megang duit nih, sisa cepek. Masih ada nih cepet. Paling cepet dikit dong. Kemudian betul-betul nggak apa-apa. Betul. Gocap, aduh tinggal gocap nih. Coba duitnya tinggal 2.000. Anjir, duitnya tinggal 2.000. Nyari dia duit akhirnya. Itu semakin dikit yang dia punya, semakin gede keinginan dia buat nyari. Jadi posisinya kepepet lah ya. Orang kalau kepepet tuh pasti bakal berusaha banget buat keluar dari zona itu. Ngalamin kan? Ngalamin banget. Sehingga seperti sekarang kan? Bisa dibilang. Akhirnya alhamdulillah bisa keluar. Akhirnya tadinya nggak mau ngurusin kambing jadi mau ngurusin kambing kan? Mau ngurusin kambing. Ternyata lihat ada peluang bisnis di situ. Iya. Ya kan? Tadinya nggak mau ngurusin parfum mungkin, ngapain gitu. Ini apa nih Kang? Ini rasa apa Kang? Oh, ini sampai lupa ya. Ini roti nih, roti. Ini rasa apa? Itu rasa almond apa ya? Rice almond. Nih. Raisin almond ya. Itu pisang keju kayaknya. Jangan nih kalau pisang. Oh, jangan ada pisang gitu ya? Enggak, aku nggak makan buah. Oh, nggak makan buah? Enggak, gokil. Buah sayur nggak makan aku. Sama sekali? Sama sekali. Dari kecil berarti itu? Dari kecil. Dari kecil emang nggak makan aku. Oh. Tapi sehat ya? Air putih. Tuh, aku air putih ekstra banget aku air putih. Oh, air putihnya banyak. Banyak serat. Oh, makanya dulu sempat gemuk banget ya? Iya. Sok makan, cobain. Aku tapi dari kecil aku makanku banyak. Kalian tahu KFC bucket itu yang satu ember itu? Isi 79 KFC, potong? Iya. Sendiri aku dulu. Umur? 10 kali ya. Gila. Umur 10 tahun segitu. Makannya kebayang ya. Kayak gepul gede. Berat badan berapa dulu? Waktu kecil segitu kira-kira? Aku ingat SMP aku 50 lebih. SMP kelas 1. Itu overweight ya? Overweight banget aku dulu. Terus aku diet. Sekarang udah berhenti diet, naik lagi. Oh, berarti sempat lebih kurus dari ini? Jauh. Oh, jauh? Aku sekarang udah nggak ideal. Aku pernah ideal lama. Aku dulu ideal aku sampai 51 dulu 50. Aku pernah sekurus-kurus tuh 50 sih. 50. Bukan karena nggak punya duit? Bukan. Masih dikasih duit jajan kalau dulu mah. Kali aja gak punya duit, udah Nah. diet sekalian. Harusnya ya. Mau pikiran lagi ya. Saya pikir tadinya sebelum 2022 kau punya duit kan diet gitu kan, dia punya duit. 2022 punya duit lagi. Berhenti lagi diet. Nggak gitu ya, kayak gitu. Enggak. Tapi aku beberapa minggu ini emang lagi gila-gilanya makan ya. Kemarin aku makan ayam 1 ekor sendiri. 1 ekor. Pakai nasi lagi. Waduh. Oh enggak pakai nasi, Ding. Di mana Di ayam? Ricis tuh. Ricis ya. Oh ya itu. Nyoba 1 tuh kemana ekor ada penasaran. Mesen, temanku pada nggak mau. Nggak mau, ya udah. Mbak tetap jadinya jadilah. Aku penasaran kuat nggak ya? Satu ini tapi nggak usah pakai nasi itu. Ya. Nasi juga. Malamnya nggak pakai nasi. Habis itu 1 ekor, malamnya makan lagi aku. Oh. Aku nggak bisa kenyang.
Oh gitu. Nggak bisa kenyang. Tapi emang makannya dari pagi itu segitu makan. Dari pagi. Aku nggak bisa kenyang, aku susah lapar. Nggak gampang buat aku lapar gitu loh. Tapi kadang kayak pengen makan sama lapar tuh beda ya. Kalau lapar kan sakit perut apa, aku nggak. Aku pengen makan kayak, aduh pengen ada yang dikunyah nih. Langsung makan. Langsung makan. Ini ada coklatnya di sini. Bibir. Oh ada coklatnya nih. Masih ada tuh. Dikit. Kayak tisu. Emang ini enak nih dia. Tapi emang aku dari kecil makan gitu. Aku dulu pernah tuh apa? Lupa makan. Lupa kalau udah makan. Lupa. Ah, Marah berarti pengen makan. pengen makan. Terus pada bilang, lah kamu udah habis makan? Enggak ada. Aku belum makan. Kasih makannya. Terus aku udah makan ya udah habis. Oh iya kayak tadi udah makan. Belum Dan selesai. habis makanannya. Habis lah. Tapi sekarang mungkin lebih bisa ngatur ya, nggak kayak dulu kan. Lagi lapar aja kayaknya. Iya. Karena kalau makan nanti kalau udah stop, udah kenyang bego, udah diem gini dong. Tadi pernah habis makan burger ya? Iya, aku baru makan tadi. Burger, nasi, sama ayam. Burger, nasi sama ayam. Artinya secara alaminya suka makan. Emang suka makan aku. Kadang kebablasan aja. Ya, sama sih saya juga suka makan tapi nggak gitu-gitu amat. Tapi aku sekarang berapa? 62 sekarang aku berat kok. 63, sorry. 63 kilo ya. Ya. Susah tapi buat aku naik tuh susah. Tapi makan banyak tapi nggak gampang naik. enggak. Turunku yang gampang. Oh, enak dong kalau Enak gitu. banget. Tapi ada nggak enak kayak kebablasan ini nggak enak ya. Makannya. Aku bisa naik. Aku sekarang 62. Kemarin tuh aku 58. Aku cuma butuh waktu 2 bulan buat naikin 10 kilo. Sampai aku pernah 65 juga pernah. 2 bulan biar naik. 2 tapi bulan. nurunin cepat. Cepet, tapi ini udah kebablasan banget ini, jadi ada susah nih nuruninnya. Tapi bisa lah aku diet sampai kemarin tuh aku sempet nurunin sampai 60. Dibikin stres lagi atau kepepet bisa turun lagi kayaknya. Jangan. Udah deh, hidup udah enak, alhamdulillah ya. Udah enak ya. Jangan deh, jangan susah lagi. Iya. Kalau sekarang kan udah rame ya. Ada yang berbeda gak sih dengan 2 tahun lalu? Ada lah, alhamdulillah banyak lah. Lebih banyak Sebenarnya job kayak- mungkin ya, lebih ke sana kali ya. Bisa dibilang gitu. Terus ya semua udah mulai membaik lah anggapannya buat aku. Sebetulnya dengan ayah juga, yang penting ayah mah kontak, jelasin, Iya, selesai aku gitu tuh- ya. Aku tuh sebenarnya udah gak butuh banget kan sama dia. Kayak aku bodo amat mau aku mau dia mati, mau aku anggap mati juga nggak apa-apa gitu karena emang udah nggak ada pengaruhnya lagi di hidupku. Iya. Kayak aku nggak butuh gitu loh. Memang nggak butuh itu kan sama dia, dan semua orang tahu dong aku buktiin nggak butuh apa. Cuma namanya seorang ayah ya. Dia tuh punya umur. Makanya dia tuh udah umur, ayahku tuh. Aku tuh udah lebih 50 lebih udahan. Maksudku tuh aku masih pengen, ayo. Anggapannya ini anak-anak yang lain ini nggak bakal mau ngurusin kamu. Cuman aku yang masih mau. Dan aku masih penasaran sebenarnya Untuk tentang kenapa dia ngilang kayak gitu. Penasaran aku banget. anggaplah skenarionya didengarnya nggak baik, masih mau nerima ya. Oh, makanya nggak bisa diterima nih. Iya kan, kita nggak tahu jawabannya apa kan. Misal dia menjelaskan alasannya kenapa dia pergi nih. Iya. Terus alasannya nggak bener. Iya, nggak masuk lah buat bayi. Masih mau ngerawat nggak? Kan tadi bahasanya cuma bayi yang masih mau ngerawat. Tergantung, kalau dia datang minta duit ya aku suruh kerja lah. Karena dia punya skill. Abah itu ngerti banget parfum. Aku akuin, ngerti banget parfum dia. Nah kalau misalnya dia datang mau minta duit, aku kasih kerjaan, nggak aku kasih duit. Masih mau lah kayak gitu ya. Mau lah, aku masih mau nampung dia kok. Iya, kan nggak bisa lepas ya. Apa nggak bisa lupa ya? Bukan sih, lebih ke Namanya arah, ayah gitu kan. lebih ke arah pengen aja ngeliat dia kerja mau kayak asik gitu ya tadi. Kalau dia nggak mau juga nggak apa-apa, nggak maksa ya. Ini asik. Soalnya dulu dia yang kerja. Iya. Saya punya toko parfum kan ya. Dia suruh kerja situ. Dia kerja. Terus kayak aku liatin aja dari jauh bah. Ngopi, kok ngeliatin dia.
Nah, Asik juga nih gini ya, sensasi yang ngeliatin orang kerja ya. iya. Jadi ngeliatin keluarga sendiri kerja ya. Liatin ayah kerja itu ya. Ntar orang gak bang, ya liatin nih bokap gue kerja. Betul. Pengen aja sensasinya kayak gimana. Kemarin dia kan biasa ngeliat aku kerja. Gantian dong. Aku juga pengen liat dia kerja. Ya apalagi dulu lagi rame-ramenya hampir stripping tuh hampir tiap hari kan? Pernah aku sehari 2 judul. Sehari 2 judul. Jadi dari satu lokasi nih, pindah lokasi selanjutnya. Ngerasa capek gak sih waktu kecil gitu? Ini dulu. Pernah ada titik capeknya tuh pernah. Ada ya. Yang bikin tetap masih termotivasi saat itu apa? Pas kecil, Pas kecil. kebiasaan. Kayak aku nggak bisa nggak di lokasi dulu. Oh gitu. Kayak aku seneng di lokasi itu dulu. Cuma kalau udah capek, aku udah minta pulang, itu nggak seneng deh. Tapi lokasi itu emang asik, karena emang kehidupanku di sana. Iya. Sama Rapi masih baik dong? Kan dulu deket juga kan, syuting bareng kan? Baik banget Om Raffi. Kemarin parfumku dipromosiin udah. Iya. Semalam ketemu Mbak Gigi juga udah. Emang kayak ya. Cuman emang Om Raffi kan jadwalnya dia susah ya. Betul. Tapi Om Raffi baik banget, tau nggak bakal bisa ngelupain Om Raffi sih. Oh iya. Dan malah aku pengennya suksesku bareng dia lagi, aku pengen banget sih itu. Ajakin main syuting lagi. Udah jarang ya, nggak kayak dulu kan? Nggak bisa dong, dia banyak kerjaan lain dia. Iya. Pagi ya udah Ransnya udah besar juga ya. Kemarin aku sempet di Rans, kemarin sempet podcastnya Rans sempat. Belum tayang berarti ya? Belum. Baru kemarin ya. Oke. Kalau kedepannya harapannya mau gimana nih kedepannya? Gimana nih Mas ya? Misalnya pengen fokus di entertain atau pengen fokus di bisnis kah atau gimana? Gini, bisnis bisa jalan sendiri, entertain harus diniatin. Aku pengen entertain sih. Intinya aku nggak bakal nyanyiin kesempatan lah. Aku dulu udah pernah nyanyiin kesempatan, sekarang nggak mau lagi deh. Kapan waktu pernah nyanyiin kesempatan dulu? Dulu aku pernah ditawarin syuting apa itu, aku nolak dulu. Emang nggak mau ya waktu itu bilang. Sekarang mah aku mau, ayo sini dateng. Iya. Dan waktu lagi fleksibel kan kalau sekarang kan? Iya. Sekarang aku udah. Dulu belum butuh duit kali ya? Iya, Makanya nolak ya? masih ada duit dulu, makanya nolak. Sekarang udah punya duit. Sekarang udah harus menghasilkan duit lagi, kayak ini mah. Tapi Apapun urusannya yang penting ada duitnya. ya, tapi karena emang mandiri kan, jadi berpikirnya beda kan ya. Karena udah nggak membebani Orang tua. mama ya, orang Nggak tua. pernah aku membebani orang tua. 10 umur hidup nggak pernah. Waktu umur SMP, apa makan dibayarin? Ya itu kan duitku juga jatuhnya dong. Oh gitu, adalah tabungan dikit-dikit itu ya. Oh iya. Nah kalau sekarang benar-benar gimana caranya bisa mandiri, bahkan bantu orang tua ya? Pasti aku bantu orang tua aku. Okay. Kalau kakak berarti sekarang sehari-hari memang fokus di kambing ya, nggak ngurus yang lain. nggak ngurus yang lain lagi ya? Kakak tuh harusnya kan dia fokus kambing doang nih. Tapi yang ngurusin semua jadwalku dia juga kadang-kadang. Oh, maksudnya info jadi manajer atau? Iya, semuanya jadi manajer. Oh, berarti masih komunikasi intens sama kakak dong? Aku sama kakakku akrab banget. Kalau dia nggak sibuk mah dia ada di sini pasti, cuman dia nggak ada. Dia lagi sekarang lagi pada ngelahirin kambingnya. Oh, iya. Kemarin habis dikabarin tuh. Banyak kambingnya, banyak. Mayan, aku mulai dari awal lagi nih. Karena dulu kan aku daging, terus peranakan etawa apa. Sekarang aku lagi main kambing susu. Oh, kambing susu. Ini mulai. Berarti gimana caranya kambingnya hamil terus? Udah hamil terus kan ada susunya kan? Ya, dia namanya laktasi. Aku lupa lagi hitungannya laktasi itu. Intinya ada lah. Habis ngelahirin, sebelum ngelahirin apa gitu. Itu ada main lama dan dia lumayan menghasilkan banyak juga. Nggak perlu hamil terus-terusan juga sih sebenarnya. Oh ya, ada rentang waktunya kan? Iya, nggak perlu hamil terus-terusan juga. Tapi kan momen dipanen itu ketika ada hamil kan? Iya, lama tapi itu lama-lama. Oh, lama? Kan nggak sebulan terus nggak bisa keluar susu, enggak dong. Oh, iya. Lama kok, 2 bulan, 3 bulan. Kasihan kambingnya hamil terus ya jadi. Iya. Iya. Jangan deh. Ya.
Jadi intinya sekarang Bayu mau fokus di dunia entertain. Yes, benar. Ya, dan juga bisnis juga dikembangkan ya, karena Amin, memang itu bisa paralel ya. Bisa anggapannya kayak ya bisnis kan apa sekarang ada HP, bisa di HP apa semua selesai. Kalau entertain kan nggak bisa. Oke. Harus ada kitanya. Betul. Ini ada tips gak buat sobat Kang Ridwan nih, terutama mereka yang ingin turun di dunia entertain ya? Entertain kan pengalamannya panjang aku ada, juga kan. Aku ada saran sih. Ini buat entertain bisnis apapun itu ya. Intinya apapun hal yang kalian lakuin itu do it 100%, lakuin 100%. Oke. Karena misal contoh kita bilang kalian makan lah kayak itu makanan terakhir kalian itu loh. Ya udah makan seenak-enaknya aja. Kita bilang kalian misalnya mau bikin podcast, jangan nanggung-nanggung, lakuin 100%. Makanya kayak kerahin semuanya ke situ gitu loh. Karena kayak misal aku sekarang aku nggak nge-YouTube. Kenapa aku nggak nge-YouTube? Karena aku tahu aku nggak bakal bisa. Makanya aku nggak bakal bisa ngemaksimalin passionku di situ, ngerti ya? Kayak aku nggak bisa ngelakuin itu 100%. Kayak nggak bisa ngelakuin dua hal bersamaan tuh nggak bisa, susah. Kayak fokus ke satu hal, lakuin 100% sebisa mungkin, apapun semua keluarin buat satu hal itu. Nggak usah mikir gengsi, nggak usah mikir apa, udah. Jadi fokus lah ya intinya Fokus ya. itu penting banget. 100% deh pokoknya buang ke situ. Oke. Jangan kalian kayak ngelakuin apa kayak coba ini dulu deh, nyobain ini ya, penasaran, sekedar penasaran Iseng doang. ya? Okay. Iseng-iseng buat apa, nggak bakal jadi apa-apa. Kalaupun jadi ya hoki paling sekali bentar-bentaran doang, nggak bakal lama. Tetep ya. Jadi gitu sobat Kang Ridwan. Jadi kunci suksesnya, tipsnya ya, salah satunya itu fokus ya. Fokus terus lakuin 100%. apapun 100% itu. Ya termasuk lagi kecil kan dulu syuting 100%. Iya, 100% banget, 200% kalau bisa kalau itu mah. Sampai nginep-nginep terus ya, Iya. stripping terus-terusan kan. Aduh. Oke, Baim, thank you banget ya. Thank you, Sukses Kang juga Ridwan. ya. Mudah-mudahan di dunia entertain dan bisnisnya jalan lancar dan sukses, dan mudah-mudahan dengan ayah ada solusi terbaik. Ya, saya Amin. doakan ya seperti itu. Sukses ya Aim ya, thank you ya. Thank you, Yo, Kang Ridwan. thank you.